Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku sekalian, senang rasanya bisa ketemu lagi dengan kalian melalui channelku ini. Pada video kali ini kita akan mendengar tuduhan dan fitnahan Pintu Paulus yang mengatakan Islam mengajarkan pemeluknya suka membunuh orang kafir dengan cara mengebom dan lain sebagainya. Walaupun tuduhan itu hanya berdasarkan asumsi dan penafsiran mereka sendiri. Kalau begitu, mari kita simak videonya berikut ini. Jadi memang ini yang memprihatinkan kita sebagai bangsa ya. Untuk itulah saya bergerak di apologetika. Saya nggak habis pikir ada orang yang bisa ngebom, membunuh atas nama agama. Nah ini tidak kita lihat di dalam agama lainnya. Almost hampir zero. Ya, mereka melakukan terorisme atas nama agama. Saya nggak pernah lihat ada orang Taoisme, orang Buddhisme, orang Hindu yang dikatakan kafir itu melakukan hal ini. Nah, kalau kita lihat berita ini, Densus 88 anti terorisme menggeledah pondok-pondok pesantren. Ini kita perlu mempertanyakan. Nah, inilah yang membuat peperangan kita, Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Oh my God. Tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Yang membelenggu pikiran mereka dengan kuasa-kuasa gelap ini. Nah, kalau yang namanya brainwash, ya ideologi ini susah Pak Pavel dan Pak Yong diberantas. Kemarin kita lihat ada satu waktu memperingati kemerdekaan Indonesia ya, kita melihat satu video mungkin ya Pak Pavel, anak-anak itu. Iya. Ya, mereka mengatakan bahwa kemerdekaan ini yang memerdekakan adalah orang Islam. Mesti dong. Ya, Iya, kan? iya. Jadi di brainwash sama anak-anak ini untuk melupakan sejarah ini putar balikkan, ya, sehingga mereka merasa bahwa suku-suku bangsa lainnya ataupun agama-agama lainnya tidak ada andil di dalam kemerdekaan ini. Padahal kemerdekaan ini adalah milik kita bersama. Saya tanpa mendiskreditkan agama lainnya, saya tidak bermaksud demikian. Tetapi kalau kita lihat misalnya ustadz-ustadz ya, ketika mereka khotbah, mereka mengobarkan kebencian Pak kepada orang kafir, mengutuki di dalam doa-doanya. Pembohong kamu itu. Itu orang pulang dari masjid ya Pak, itu pasti hatinya begitu benci, begitu keras, ya. Kenapa? Tidak ada damai, tidak ada damai, ya, tidak ada damai. Penipu kamu itu. Pasti tidak ada damai. Kenapa? Karena dimasukkan adalah kebencian yang terus-menerus di brainwash untuk membenci orang-orang yang berbeda agama dengan mereka. Apa kau sudah buktikan sendiri? Nah sekarang kamu bisa jelaskan kepada kita, Madya, ya, apakah paham radikalisme ya yang sudah terbukti masuk di dalam kurikulum dan di dalam pondok-pondok pesantren itu berhubungan apa sih sebenarnya kalian pelajari itu? Saya pengen tahu kalian tuh belajar apa sehingga bisa terbrainwash, paham radikalisme, dan menganggap dengan membunuh orang kafir kalian bisa mendapatkan surga. Coba kamu jelaskan dulu, apa sih sebenarnya yang kamu pelajari itu? Saya tanggapin dulu ya, secara umum dulu ya. Jadi gini, untuk ajaran Islam itu jangan dipandang sempit. Kita bicara secara universal, itu dulu yang pertama. Good job. Jadi kalau misalkan hanya di Indonesia yang terjadi masakan ledakan-ledakan seperti itu bukan berarti Anda generalisir mencoreng nama Islam secara keseluruhan. Itu yang pertama yang Made sampaikan. Untuk mengenai teroris yang ditangkap itu kan polisi sudah tahu jaringan-jaringan yang termuat di dalamnya tergabung jaringan Islamiyah itu, Jamaah Islamiyah. Nah, itu kan sudah didata data-datanya. Kalau misalkan jaringan yang tersebar di seluruh beberapa provinsi di Indonesia ini, jaringan itu sudah diketahui data-datanya semua. Kalau dia masuk ke dalam intern dalam suatu wilayah, apakah dia masuk ke sekolah atau ke pesantren atau apa itu mungkin dia tempat bekerja mereka. Tapi bukan berarti mencoreng nama baik pos pesantren itu Anda generalisir bakal mewakilin itu suatu ajaran. Itu salah sekali. Itu yang perlu disampaikan. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum
radhiyallahu anhuma berkata, meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maksudnya orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, atau orang kafir yang sedang ada perdamaian dengan kaum muslimin. Siapa yang membunuh mereka itu, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Gambaran daripada hadis ini adalah dua hukum syar'i tentunya. Yang pertama, tidak boleh mengganggu orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Dia sudah sering saya ulangi, tidak boleh dalam Islam kita mengganggu tetangga non-muslim tanpa sesuatu yang dia lakukan. Tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menyakitinya, bahkan harus memberikan haknya. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi namanya, orang-orang kafir yang dibawa masuk ke dalam kancah peperangan dan mau memerangi umat Islam. Itu pun selama mereka melawan. Kalau mereka tidak melawan, tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah tertawan, orang yang sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Orang tua, perempuan, anak kecil, semuanya nggak boleh. Di dalam Islam, saking tegasnya kita untuk menjaga kemakmuran manusia, tidak boleh seorang muslim mengganggu hanya karena kekafiran seseorang. Kecuali kalau dia membuat kerusakan di muka bumi atau menghina agama Allah Islam. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar apabila saya upload video baru, kamu akan dapat memberitahuan lebih dahulu. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.